Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yuliani, NIM 1914110108. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah, kelas C semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengendalian pemasaran guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Saiful Bahri, SAG, MM. Pengertian pengendalian pemasaran. Pengendalian pemasaran merupakan penilaian, pengecekan, dan monitor usaha-usaha pemasaran dan penjualan perusahaan yang telah dilakukan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan digunakan sebagai landasan untuk mengadakan penyesuaian yang diperlukan oleh perusahaan. Tujuan dari pengendalian pemasaran yakni untuk memaksimalisasikan kemungkinan perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka pendek serta jangka panjang dalam sasaran pasar yang telah ditetapkan. Di samping itu, pengendalian pemasaran juga dimaksudkan untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya yang terdapat dalam bidang pemasaran dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi dalam lingkungan pemasaran yang ada di dalam perusahaan. Ruang lingkup pengendalian pemasaran. Yang pertama, pengendalian efektivitas program pemasaran. Pengendalian ini dilakukan secara berkala atau periodik. Umumnya dilakukan secara tahunan atau kuartalan untuk menilai efektivitas program atau rencana yang telah dibuat dan bila diperlukan adanya penyempurnaan atau koreksi. Kedua, pengendalian strategis pemasaran. Pengendalian strategis adalah tugas untuk menjamin bahwa tujuan, strategi, dan sistem pemasaran perusahaan secara optimal diselaraskan dengan lingkungan pemasaran yang diramalkan nanti dan yang sekarang. Yang ketiga yakni pengendalian keuntungan dan rentabilitas usaha pemasaran. Pengendalian atas profitabilitas adalah tugas untuk menentukan profitabilitas yang sebenarnya mengenai produk perusahaan, wilayah, pangsa pasar, dan saluran niaga. Yang keempat yakni pengendalian efisiensi pemasaran. Pengendalian efisiensi merupakan tugas untuk meningkatkan efisiensi kegiatan pemasaran, seperti misalnya penjualan personal atau perorangan, periklanan, promosi penjualan, dan distribusi. Sistem pengendalian pemasaran dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan apa yang dikendalikan. Yang kedua, menetapkan standar. Yang ketiga, mengukur kinerja. Yang keempat, membandingkan kinerja dengan standar. Yang kelima, menentukan alasan penyimpangan. Dan yang terakhir, melakukan tindakan koreksi. Audit pemasaran merupakan pemeriksaan dan penilaian secara kritis, sistematis, dan analitis atas pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran. Ciri utama dari audit pemasaran adalah yang pertama, pemeriksaan dan penilaian yang bersifat menyeluruh dengan melakukan pengkajian seluruh lingkungan pemasaran perusahaan, strategi, organisasi, dan sistem pemasaran perusahaan. Yang kedua, pemeriksaan dan penilaian secara sistematis dengan urutan langkah diagnosis lingkungan pemasaran perusahaan, keadaan internal perusahaan di bidang pemasaran, dan kegiatan pemasaran tertentu. Ketiga, pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian bersifat independen, di mana pelaksanaan dan perumusan hasil tidak terikat atau tergantung pada siapa saja yang ada dalam pemasaran. Yang keempat, yakni pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian bersifat berkala dan tidak hanya pada waktu-waktu tertentu, di mana perusahaan mengalami krisis dalam bidang pemasaran. Tujuan audit pemasaran. Yang pertama, untuk
memeriksa dan meninjau kembali kebijakan, rencana, ketentuan strategis, dan pelaksanaan kegiatan dalam bidang pemasaran dari segi aktivitas pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, menilai apakah para pelaksana di bidang melaksanakan kebijakan, rencana, ketentuan, strategi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sebagai alat manajemen untuk dapat memperoleh rekomendasi dari segi peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan di bidang pemasaran. Yang keempat, sebagai alat bagi pengukuran saling keterkaitan dan keterpaduan bidang pemasaran dengan bidang-bidang lain dalam perusahaan dan lingkungan pemasaran perusahaan yang tercermin dalam dinamika usaha yang harus diperhatikan agar pelaksanaan kegiatan pemasaran dapat teratur dan terarah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum